damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis pada kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat badannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila kita membaca nas ini, kita melihat bagaimana Tuhan memperlakukan dan menghimbau, bahkan memerintahkan kepada semua manusia, bagaimana semua umat itu hidup di dalam aturan-aturan tentang hak-hak manusia. Karena Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, semua orang pada dasarnya sama. Sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Dan sebagai manusia, semua umat Tuhan pun pada dasarnya tidak berbeda dari manusia lainnya yang berbeda kepercayaan. Namun demikian, pengenalan dan hubungan kita akan Tuhan juga pengalaman menerima kasih karunia-Nya yang merubah posisi dan kondisi kita, membuat Tuhan harus memiliki kelebihan, membuat umat Tuhan harus memiliki kelebihan tertentu. Kelebihan itu bukan disebabkan oleh faktor manusia kita, tetapi oleh faktor anugerah Allah. Kelebihan itu tidak membuat kita berbangga diri, tetapi mempermuliakan Allah. Sehingga kelebihan yang dimiliki oleh umat Tuhan itu justru dalam rangka mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ada beberapa hal yang hendak kita lihat dari nas firman hari ini. Yang pertama, firman hari ini menyatakan tentang hukum dan hak manusia. Tuhan benar adanya. Ia ingin agar umatnya pun benar. Tuhan sebagai pemilik umat menginginkan umatnya juga melakukan yang benar. Tuhan sebagai pemilik umat juga menginginkan umatnya hidup di dalam aturan dan mengimplementasikan sikap dan perbuatannya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk hidup di dalam aturannya, hidup di dalam kehendak Allah, dan memuliakan Allah dalam setiap dinamika kehidupan yang kita hadapi hari ini. Ada beberapa hal yang selalu diangkat dalam nas kita pada saat ini. Salah satunya adalah menyebarkan kabar bohong, mengalap menaruh kata atau hoax, menfitnah adalah salah satu sikap dan perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Allah tidak menyukai orang yang menyebarkan kabar bohong. Bahkan itu merusaki hubungan bersama dengan saudara kita. Ini sering terjadi akhir-akhir ini. Banyak sekali berita viral tentang hoax yang dapat merusaki persekutuan banyak orang, yang merusaki interaksi sosial antara yang satu dengan yang satu, umat yang satu dengan yang satu. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan untuk tidak menyebarkan kabar bohong. Ini bahagian penting. Mereka yang menyebarkan kabar bohong merusaki hubungan dengan sesama dan merusaki gambar Allah di dalam hidup kita. Ada lagi menjadi saksi yang tidak benar, mau ikut bersaksi untuk membenarkan yang salah. Itu juga adalah bahagian yang sering kita lihat demi satu kepentingan, dan lebih banyak itu adalah kepentingan dan keinginan diri sendiri, demi kepuasan diri sendiri, sehingga orang lain mendapatkan kerugian. Membelokkan hukum harus dijauhi oleh umat Tuhan. Kalau orang lain bisa jadi biasa berbuat demikian, tetapi umat Tuhan tidak. Sebab prinsip yang dipegang umat Tuhan bukanlah apa yang lazim orang lakukan, tetapi apa yang benar di mata Tuhan. Dari dulu sampai sekarang ini, selalu saja ada orang yang cenderung mempermainkan hukum. Ketidakpastian hukum itu hanya dapat dihentikan oleh orang-orang yang sungguh menjunjung kebenaran karena kemuliaan Tuhan dan karena hak manusia. Hal kedua yang kita dapat dari firman ini adalah perhatikan orang miskin. Bila orang miskin salah, umat Tuhan tidak boleh membelanya karena kemiskinannya itu. Salah harus dinyatakan salah, siapapun orangnya. Tetapi kebaikan dalam arti memperhatikan kebutuhan sesama kita harus tetap ada dalam diri orang beriman. Perhatian itu tidak boleh hanya ditujukan kepada orang yang baik kepada kita, juga tidak dibatasi hanya kepada orang yang kita anggap layak ditinjau dari kedudukan ekonominya. Bahkan musuh dan orang miskin pun umat Tuhan harus siap menolong. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kadangkala kasih dimengerti sebagai sikap toleransi terhadap kesalahan atau solidaritas antar satu kelompok, keluarga, kerabat, atau suku. Sikap dan tindakan seperti ini tidak berkenan kepada Tuhan. Kasih dan keadilan harus menjadi pilar kebenaran anak-anak Tuhan. Ini akan melahirkan integritas dan keberpihakan kepada kebenaran dan kepada orang yang benar.
Kalau kita kembali tadi kepada pokok berbohong atas dasar apapun adalah salah, maka kebenaran harus menjadi yang utama, apapun resikonya. Orang miskin harus dikasihi dan ditolong karena ia sesama manusia. Namun orang miskin yang melakukan tindakan mencuri, merampok, dan menipu adalah salah satu dan harus menerima hukuman. Tujuan baik yang dilandaskan pada cara yang salah tidak akan menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, kebenaran yang ditegakkan akan membuat orang yang lemah dan orang yang tersingkir mendapatkan hak-hak mereka. Sama seperti tadi, menerima suap membuat hati nurani tumpul. Majalosisip itu menutup pintu hati soal kebenaran. Memutarbalikkan kebenaran akan menyebabkan orang benar menjadi korban. Perbuatan kasih kepada orang yang menjadi musuh kita berarti meneladani kasih Allah yang menurunkan hujan dan panas matahari kepada orang baik dan jahat. Saudara-saudara, umat Allah diajak untuk mengingat semua kebaikannya yang mereka alami saat mengalami kelepasan dari perbudakan Mesir, dan agar dengan kasih yang sama mereka dapat memperlakukan orang asing. Saudara-saudara yang terkasih, akhirnya kita diajari pada saat ini kunci agar dapat menerapkan peraturan-peraturan ini adalah menjaga hati nurani. Hati nurani kita peka akan hati Allah yang penuh kasih dan keadilan. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah, karena di dalam Kristus anak-anak Tuhan memiliki Roh Kudus yang memampukan kita hidup menyuarakan kebenaran dan kasih. Selain itu, kita memiliki firman Tuhan yang menolong kita mengerti kehendak Tuhan dan memberikan teladan Yesus dalam mempraktikkan kebenaran dan kasih. Mari kita camkan bersama-sama. Tidak ada alasan bagi anak Tuhan untuk tidak bertindak dalam kebenaran dan kasih. Oleh karena itu, jauhilah suap dan korupsi. Itu menumpulkan hati nurani, dan kita lama-kelamaan akan buta soal kebenaran. Mari selalu berjuang untuk kebenaran dan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau telah menyatakan dirimu dalam kasih-Mu dan kebenaran-Mu, yang oleh itu kami harus berbuat sebagai umat Tuhan, melakukan kasih dan kebenaran, sehingga kami dipanggil untuk menjauhi diri kami dari setiap tindakan yang disengaja, bahkan yang tidak sengaja, tentang kebenaran dan kasih, agar kami tidak menyebar berita-berita bohong yang membuat yang satu dan yang satu lagi tidak dapat berdamai, yang menghancurkan relasi kami, interaksi sosial kami antara yang satu dengan yang lain. Kami juga diingatkan agar kami tidak membelokkan hukum, tapi menyatakan yang salah itu salah. Walaupun di lain hal kami harus berbelas kasih kepada saudara-saudara kami yang miskin, tapi kami tidak membenarkan kesalahan. Ketika kami melakukan kasih kami kepada kemiskinan, kepada orang-orang miskin, itu bukanlah wujud untuk membelah kesalahannya, tetapi wujud belas kasih yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami, sebagaimana telah kami terima di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Ajarlah kami untuk membenci suap dan korupsi,
Karena itu akan menumpulkan hati nurani kami tentang kebenaran yang membutakan hati kami. Sehingga banyak orang-orang benar menjadi korban atas tindakan suap dan korupsi yang berlaku. Ajarlah kami untuk memiliki integritas dan kokoh dalam kebenaran, bahwa segala yang baiklah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu, berikan kami kekuatan untuk melakukan yang benar, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa atas firman yang kami terima hari ini. Biarlah Engkau menyertai kami dan menguatkan kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.